Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang Jongko Joyoboyo. Kupasan ini telah saya tulis dalam satu buku yang berjudul Sumpah Sabdo Palon. Ini pada buku saya yang saya terbitkan tahun 2019 pada bab yang keempat. Bagaimana isinya, mari kita simak secara bersama. Namun sedulurku sekalian, bila panjenengan kerso untuk mendukung channel Tenggarnesia, kami memohon untuk memberikan subscribe, dan juga bagi yang sudah subscribe memberikan like dan komentar. Bagi panjenengan yang kagungan media sosial, kula suwun kanthi sanget video ini dibagikan melalui media sosial panjenengan. Sedulurku yang berbahagia, Jongko Joyoboyo atau orang menyebut Joyoboyo tak asing lagi pada telinga masyarakat Jawa. Serat ini memang sangat populer pada masyarakat. Meski kebanyakan hanya mendengar beberapa kalimat, tapi sudah bisa mewakili istilah kepopuleran dari serat tersebut. Banyak yang menyebut bahwa serat Jongko Joyoboyo merupakan karya dari Sri Prabu Joyoboyo dari Kerajaan Kediri yang sangat masyhur. Karena kemasyhuran sang raja yang memerintah kerajaan penuh kebijakan, keadilan, maka disebutlah Raja Kediri sebagai titising Wisnu. Serat Jongko Joyoboyo bagi masyarakat Jawa sering dikaitkan ramalan-ramalan yang termaktub dalam serat tersebut. Banyak yang terbukti, bahkan tentang pilpres dan pemilu, serta beberapa agenda negara banyak yang dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo, hingga munculnya Ratu Adil atau Imam Mahdi. Dalam serat Kaliyuga maupun serat Jongko Joyoboyo yang banyak menceritakan tentang kerusakan manusia dalam dunia, sesungguhnya tidak menunjukkan dekatnya kiamat, sebab adanya cerita manusia membuat kerusakan sudah sejak awal dunia dihuni oleh manusia. Ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan adalah awal dari kesengsaraan manusia. Coba kita resapi bagaimana ketidaktaatan Adam dan Hawa yang tergoda oleh rayuan iblis membuat keduanya terpisah dan saling mencari. Sedulurku, banyak asumsi yang mengatakan bahwa serat Jongko Joyoboyo ditulis oleh Prabu Joyoboyo di Kediri, di mana beliau adalah titising Wisnu. Hal tersebut diungkapkan dengan bahasa Jawa. Serat Jongko Joyoboyo anggitanipun Prabu Joyoboyo Kediri. Makna dari ungkapan tersebut adalah Jongko jangkah, langkah, setyo, tumedak, tumitis, tumitah, manjalmo, mangejowantah, yaitu manjal manyo atau menitisnya hidup pada diri kita. Hidup disimbolkan dengan Wisnu. Joyoboyo unggul terhadap semua mara bahaya, tidak perlu bantuan, merasuk pada
badan jasmani. Bila hidup sudah masuk pada tubuh, pada diri jasmani kita, maka sudah manjalmo atau tumitah yang terakhir. Kita sudah mampu lepas dari bahaya, sehingga mampu berada pada dunia. Disebutlah sudah menjadi makhluk, yaitu insan kamil. Kita dan hidup yang berada pada dunia, meski dalam perwujudan seorang bayi mungil, berarti kita telah mampu melepaskan diri dari bentuk bahaya selama dalam alam gua garbo, sehingga kita bisa disebut yang terpilih. Ya, kita yang terpilih untuk mengeratoni diri ini dengan gelar Prabu Joyoboyo. Sedulurku, layak disebut demikian karena tidak sedikit yang gagal atau gugur sewaktu melawan bahaya pada alam kandungan atau alam gua garbo ibu. Yang demikian artinya gagal menuju panitisan pungkasan atau menuju zaman akhir yang bisa kita sebut dunia ini. Bila hidup Wisnu gagal dalam menjalani panitisan, maka disebut wurung wong atau gagal menjadi orang. Nah, sedulurku, kadiri bisa kita artikan kabadan, merasuk tubuh, kasariro ing sariro, yang membangun makna bahwa yang unggul dari mara bahaya atau yang selamat dari berbagai bahaya dalam kehidupan di dunia ini adalah mereka yang memiliki keberanian melihat diri sendiri, mengakui kesalahan atau mawas diri atau pono ing raga, ngapono ing raga weruh marang awak. Maksudnya adalah mengerti akan diri kita sendiri, sadar posisi, sadar rai, kan gitu. Sehingga dalam mengarungi samudra zaman, akhir panitising hidup dunia ini, kita bisa mengalahkan segala hawa nafsu. Sedulur, untuk mengerti diri sendiri berarti kita harus mampu melihat diri kita, mengerti pada jasad kita, memahami akan yang ada dalam jasad hingga bisa meraih suatu hakikat hidup. Dengan mengerti hakikat hidup, maka manusia akan menjadi bijaksana karena bisa mensikapi dirinya dengan berpatokan pada prinsip sangkan dan paraning dumadi, agar kita bisa mencapai hidup dan kemuliaan. Kemuliaan dan kaluhuran ini di primbon Khwaraisin ada makna, ada 5 jalan yang harus ditempuh. 5 jalan tersebut yakni setyo, santoso, leres, pinter, dan susilo. Sedang bila 5 jalan dilanggar, maka kita akan bertemu pada derajat asor yang penuh kenistaan, bahkan bisa hilang sifat kamanungsane. Sedulurku, pada ajaran Wali Songo, untuk meraih kaluhuran, kemuliaan hidup atau hidup sejati di dunia, ada 4 hal yang harus diperhatikan. 4 hal kemarin telah kita kupas pada video-video yang kemarin, yakni
Pertama, tanggal syahadat. Yang kedua, purnama syahadat. Yang keempat, panglong syahadat. Yang ketiga nanti maksud saya ya. Yang keempat, pati syahadat. Rupanya dalam hal ini Wali Songo mengibaratkan malam dan rembulan atau cahaya. Dan Islam dengan syahadatnya adalah sebuah cahaya. Sedangkan makna 4 ajaran Wali Songo untuk mencapai hidup sejati sebetulnya kemarin telah kita kupas, tapi saat ini akan kita kutip sedikit. Tanggal syahadat dalam hal ini adalah manusia harus mengetahui keberadaannya. Sebab dalam diri manusia terdapat kenyataan Tuhan. Manusia pada dasarnya berasal dari Tuhan. Jasad manusia adalah rupa Tuhan, sedangkan dalam batin manusia adalah rumahnya Tuhan. Talaki dan Tan-Nasyul ya ini. Yang kedua, purnama syahadat merupakan hati yang jernih atau tak ada wujud. Semua keadaan manusia berasal pada Tuhan, zat yang menguasai meliputi semua keadaan. Maka kita harus bisa meraih atau melatih diri dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang berwujud itu pada dasarnya tidak ada. Dan kita harus menempuh keyakinan bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dari zat Tuhan. Yang ketiga adalah panglong syahadat. Adalah roh yang sempurna, adalah rasa Allah, yakni tak ada hakikat roh selain keadaan Allah. Dalam hal ini, kita harus melatih diri bahwa roh sebagai sumber kehidupan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sedangkan kehidupan di dunia adalah percikan kecil dalam kehidupan abadi dalam zat Tuhan. Sedangkan yang keempat, pati syahadat. Pati syahadat adalah rasa yang datang kepada Allah SWT. Dalam hal ini kita harus berani melatih diri agar bisa mematikan nafsu buruk kita. Nafsu adalah kehendak jiwa yang selalu berlawanan dengan kehendak Gusti. Maka dari itu, nafsu harus dilebur dalam zat Tuhan. Demikian yang ditulis oleh Agus Wahyudi dalam silsilah dan ajaran makrifat Jawa yang diterbitkan oleh Diva Press tahun 2012. Saudaraku sekalian, kiranya cukup demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan Serat Jongko Joyoboyo. Ini masih yang pertama ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan besok dalam waktu dan kesempatan. Sedulurku yang berbahagia, Trinung kapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.